Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat kue sus yang bisa banget ini untuk ide jualan atau sekedar untuk cemilan di rumah. Rasanya enak banget, ini mantul ya. Yang pertama kita mau buat untuk isiannya atau fla. Masukkan 2 butir kuning telur ditambahkan dengan gula pasir. Ini kita aduk dulu bahannya sampai tercampur rata supaya nanti kuning telurnya tidak bau amis ya. Lalu tambahkan campuran tepung maizena dan tepung terigu. Kalau teman-teman mau pakai full maizena boleh. Kalau saya lebih suka ada yang campuran terigunya. Lalu tambahkan sedikit garam dan pasta vanila. Lalu kita masukkan susu cair. Jangan langsung dimasukkan semua, sedikit dulu. Sambil kita aduk supaya nanti tepungnya tidak ada yang menggumpal. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Dan kalau sudah tercampur semuanya, ini kita nyalakan kompor dengan api yang paling kecil. Harus selalu diaduk, jangan ditinggal, nanti bagian bawahnya bisa gosong. Kita aduk terus seperti ini sampai dia nanti meletup-letup. Ya, dan kalau teman-teman lihat di sini ada bintik-bintik hitam, itu bukan kotoran ya. Itu biji vanila dari pasta vanila yang saya gunakan, dia ada butiran biji-bijinya. Ya, seperti ini dia sudah meletup-letup. Ini sudah matang dan kita masukkan butter ataupun margarin. Kalau saya di sini mix butter dan margarin. Ini kita aduk rata. Api kompor ini sudah saya matikan. Dan kalau sudah tercampur, kita siap pindahkan ke wadah lain. Kita tuang semuanya dan kita tutup dengan plastik wrap atau dengan plastik yang bersih seperti ini, supaya nanti bagian atasnya tidak berkulit, dan kita tunggu sampai suhu ruang. Kalau sudah dingin boleh kita masukkan ke kulkas. Kemudian kita buat untuk adonan kue susnya. Di dalam panci kita masukkan air putih atau boleh pakai susu cair ya. Tambahkan gula pasir, garam, dan juga margarin. Ini kita masak sampai margarinnya meleleh dan menjadi mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih kita matikan api kompor. Lalu masukkan tepung terigu. Saya pakai tepung terigu protein tinggi. Kalau tidak ada boleh pakai yang protein sedang atau terigu serbaguna, contohnya segitiga biru. Ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Kalau ada gumpalan-gumpalan terigu seperti ini, kita tekan-tekan saja. Dan kalau sudah menyatu semua seperti ini, kita nyalakan kompor dengan api yang kecil. Ini bahannya kita aduk kurang lebih 1-2 menit sampai kadar airnya berkurang. Kalau sudah, nanti kita pindahkan ke wadah lain. Dan ini boleh kita tekan-tekan seperti ini supaya uap panasnya cepat hilang. Atau kalau mau lebih cepat boleh pakai mixer ya. Seperti ini. Kita mixer kurang lebih 1-2 menit sampai uap panasnya hilang atau berkurang. Kemudian baru kita tambahkan telur. Telurnya kita masukkan satu persatu sambil terus diaduk seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan lagi telur yang selanjutnya. Jadi ini telurnya harus satu persatu ya dimasukkan. Dan ini tidak harus pakai mixer, pakai spatula juga bisa. Oh ya teman-teman, tadi saya pakai telur yang ukuran besar ya. Kalau teman-teman pakai telur yang ukuran kecil, itu boleh pakai 4 butir telurnya. Jadi hasil akhir adonannya itu seperti ini ya teman-teman. Kalau kita tarik ke atas dia jatuh seperti ini membentuk huruf V ya. Dan kalau kita pegang ini dia lengket adonannya. Ini siap untuk kita cetak. Loyangnya kita olesi dulu dengan margarin supaya nanti tidak lengket ya. Dan kalau sudah ini siap kita cetak. Saya langsung seperti ini ambil setengah sendok makan adonan. Diletakkan saja seperti ini. Ya, kita ambil lagi dan ini kita beri jarak ya karena nanti dia akan mengembang. Kalau teman-teman mau pakai spuit itu juga boleh, pakai plastik segitiga. Kalau saya seperti ini saja. Ini siap kita panggang di oven yang sudah kita panaskan 15 menit sebelumnya dengan suhu 200 derajat, api atas bawah ya. Ini kita masukkan adonannya ke dalam oven dan siap kita oven ini selama 35-40 menit sampai dia mengembang. Dan nanti kalau sudah muncul buih-buih kecil,
itu suhu ovennya diturunkan jadi 180 derajat. Kita panggang sampai buih-buih kecilnya itu hilang, sampai kecoklatan seperti ini. Kalau sudah, kita keluarkan dari oven. Ya, kita lihat hasilnya. Ini cantik banget ya, walaupun tanpa cetakan. Bagian bawahnya juga tidak gosong. Dan kalau kita belah, ini bagian dalamnya juga kopong. Ini cantik banget ya hasilnya. Dan adonan yang selanjutnya ini masih dipanggang di dalam oven. Kalau semuanya sudah selesai, kita panggang, kita beri isian fly yang tadi sudah kita buat. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini masih ada sisanya, tapi nanti dia juga akan terpakai. Dan untuk mengisinya, saya tidak membelah kue susnya, tapi saya bolongin saja sedikit seperti ini. Kemudian diisi dengan isian fly-nya. Ya, dan yang tadi sudah saya belah, ini mau saya isi seperti ini saja. Jadi untuk pengisian fly-nya ini bebas ya, boleh dilubangi seperti ini atau dibelah bagian tengahnya, ini sesuai selera saja. Dan ini dia hasilnya kue sus. Ini hasilnya banyak banget ya, ada 28 buah dengan ukuran yang besar banget seperti ini. Dan fly-nya juga sudah habis, pas untuk satu adonannya ya. Jadi kalau kita ambil, hasilnya dia seperti ini bentuknya. Walaupun tanpa cetakan, hasilnya tetap cantik ya. Dan untuk susnya ini creamy banget ya teman-teman. Bisa dilihat fly-nya seperti ini. Susnya ini kering, garing. Bagian dalamnya ini lembut, manis, gurih. Ini rasanya enak banget ya. Ini wajib dicoba. Buatnya juga gampang dan ini insya Allah anti gagal, asalkan ikuti step-stepnya dengan benar ya. Jadi selamat mencoba. Assalamualaikum.